Polymedians, balik lagi nih di e-advocation. Buat kalian yang belum tahu e-advocation itu apa, e-advocation adalah sebuah wadah untuk menampung pertanyaan yang akan dijawab oleh bintang tamu kita kali ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Audrey selaku host e-advocation kali ini. Nah, kalian penasaran gak sih bintang tamu kita? Ada dari bidang keuangan Politeknik Negeri Media Kreatif, ada Ibu Bunga Roy Aprilia. Halo Ibu, apa kabar? Halo Audrey. Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu dari teman-teman Polymedians yang udah nanya-nanya nih Bu. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau kasih tahu kalau e-advocation ini bekerja sama, berkolaborasi bersama radio penyiaran Polymedia. Buat kalian yang belum follow Instagramnya, boleh banget nih di follow di @polymedia_radio. Dan buat kalian yang belum follow Instagram BEM Polymedia Jakarta, follow di @BEM Polymedia JKT, karena informasi-informasinya akan kita salurkan melalui sosial media. Nah Ibu, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Oke. Untuk mengawali pertanyaan pertama nih Bu, tupoksi Ibu Bunga di bidang keuangan Polymedia apa sih Bu? Boleh dijelasin gak sih Bu? Saya di Politeknik Negeri Media Kreatif itu di sub bagian keuangan sebagai bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan Politeknik Negeri Media Kreatif. Yang tugasnya itu menerima pembayaran UKT kalian ya, walaupun saya nggak nerima secara cash melalui bank. Menerima, menyimpan, menata usahakan uang negara untuk pelaksanaan APBN ya. Khususnya di sini saya tuh ngurusin ya UKT kalian mahasiswa ya. Kalau misalkan yang mau nanya tentang bayarannya ya atau virtual account, walaupun sekarang tuh sudah mempunyai akun masing-masing ya, nggak perlu ke keuangan, sudah mandiri, bisa kalian akses sendiri. Tapi mungkin ada yang bermasalah mungkin ya, sedikit hanya untuk keuangan ya, keuangan kalian ya, bisa ke saya, seperti itu. Untuk yang lain-lain itu ada bagiannya masing-masing. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan tentang keuangan Bu, tapi tidak mendalam, itu boleh kemana sih Bu bertanyanya? Keuangan yang mana dulu? Semisal kalau emang dia kesulitan untuk login, untuk mendapatkan virtual akunnya gitu Bu. Itu ada bagian ICT, kan kita punya ICT. Kalau misalkan bermasalah untuk login ya, kan mereka yang bisa membukakan akun-akun kalian, bukan di keuangan. Pokoknya untuk masalah UKT kalian itu mau lihat Bu, saya mungkin apa nggak bisa atau gimana lah, pokoknya tentang keuangan kalian itu ke sini. Tapi untuk pengurangan dan lain-lain bukan ke saya gitu. Kalau dulu mungkin terkendala virtual account bisa gitu. Kalau sekarang mungkin untuk informasi-informasi luasnya tuh bisa ditanya ke Humas Kampus gitu ya Bu ya. Iya, Gitu teman-teman. Atau mungkin ke bagian akademik juga boleh gitu ya. Kalau kalian tentang cuti, DO atau yang lain-lain, surat-surat yang lain, jangan ke keuangan. Itu ada bagiannya sendiri. Ada bagiannya masing-masing. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut aja nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, registrasi kalau boleh tahu di tanggal berapa ya Bu, dan untuk teknis pembayarannya seperti apa? Registrasi untuk mahasiswa semester ganjil ya. Tahun ini kita mulai tanggal 22 Agustus sampai 2 September. Sesuai kalender akademik. Kalian udah dapat apa belum kalender akademik? Udah Bu, udah dapat. 2 minggu waktu untuk registrasi. Pembayarannya itu melalui SIAK, Sistem Informasi Akademik. Kalian pasti udah punya kan akunnya masing-masing? Udah. Ya, udah punya akunnya masing-masing, tinggal kalian buka. Login sendiri, klik sendiri, create sendiri virtual account kalian. Jadi nggak perlu lagi ke bagian keuangan gitu. Udah mandiri semuanya, tersistem, terintegrasi. Gitu. Berarti registrasi itu di tanggal 22 Agustus sampai 2 September. Yes. Dan bisa diakses di SIAK. Gitu ya teman-teman. Oke Bu, selanjutnya itu untuk mahasiswa baru, mahasiswi baru, apakah ada pengurangan UKT Bu? Jelas ada, tentu ada dong. Pengurangan UKT itu bagi mahasiswa baru pada waktu awal mahasiswa kalian menjadi mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru. Itu ada jalur SNMPN, SNMPTN, SBMPN, dan SBMPTN. Hanya di awal
penerimaan mahasiswa baru ya. Di awal penerimaan aja nih. Iya, seperti itu. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih Bu di Mandiri nih nggak ada pengurangannya? Karena kita anggap mandiri itu mereka lebih apa ya, bisa mampu kan, sudah mampu, makanya mandiri kan disebutnya mandiri. Jadi di mandiri itu tidak ada pengurangan seperti itu, pengurangan biaya atau pengajuan keringanan. Karena sudah dilakukan di jalur sebelumnya yang tadi itu. Oke. Untuk pembayaran sendiri nih Bu, kan lewat via bank dong pastinya ya Bu. Boleh nggak sih kita tahu via bank apa? Virtual account untuk mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif itu adanya di Bank BNI. Ya, virtual account Bank BNI. Tapi pembayaran bisa dilakukan melalui semua bank. All bank, all channel. Jadi kalian mau bisa transfer via ATM atau mobile banking ataupun langsung ke teller. Oke. Jadi semua bank bisa pada intinya, bukan hanya ke Bank BNI. Seperti itu. Jadi nggak ada kata susah akses atau gimana, karena kita sudah all bank all channel seperti itu. Pakai mobile banking, kalian kan pasti udah pada punya mobile banking tuh. Tinggal kalian masukkan virtual account kalian, keluar nama kalian, tinggal bayar. Gitu. Sebenarnya mudah banget sih, mudah banget diakses. Tapi mungkin ada mahasiswa beberapa mungkin ya yang masih, saya juga bingung itu mereka tidak tahu atau kurang informasi atau seperti apa gitu. Masih banyak yang suka menanyakan virtual account ke bagian keuangan. Sedangkan udah ada ya Bu ya? Sudah ada, kalian bisa kan aksesnya? Bisa diakses. Itu ya teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bu. Berapakah besaran nominal UKT untuk maba? Apakah masih sama dari tahun sebelumnya atau enggak? Masih sama, kita sesuai dengan persetujuan tarif UKT dari Dirjen Diksi tahun 2021. Masih sama besarannya. Bisa kalian lihat ya di SIAK juga kan? Masih sama, tidak ada kenaikan. Nggak ada kenaikan berarti ya Bu? Nggak ada, tidak ada. Oke. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengajukan pengurangan UKT nih Bu, bagaimana sih Bu kalau boleh tahu? Mungkin syarat-syaratnya, cara-caranya pengajuannya? Seperti tadi saya bilang, untuk pengajuan pengurangan UKT itu hanya dilakukan di awal penerimaan mahasiswa baru. Tidak ada di kayak mahasiswa ongoing ya, itu tidak ada. Coba kalian manfaatkan untuk mahasiswa ongoing tuh ada beasiswa. Biasanya beasiswa KJMU juga ya, itu bisa diajukan di semester ongoing kayak di semester 2, 3 atau 4, maksimal tuh semester 4 kalau nggak salah gitu. Jadi, untuk pengurangan itu hanya dilakukan di awal masuk ya, penerimaan mahasiswa baru. Karena fix UKT-nya dari awal sampai selesai gitu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa ongoing, mahasiswa-mahasiswa aktif bisa memanfaatkan beasiswa beasiswa yang ada seperti itu. Dan kalian harus cari informasi, jangan segan-segan cari informasi. Mungkin ke Wadir 3 yang emang khusus kan ngurusin kalian kemahasiswaan, cari informasi di situ. Gitu. Boleh banget juga untuk follow Instagram BEM karena kita akan menyalurkan informasi-informasi lewat Instagram BEM Polimedia. Oke ya teman-teman. Oke, lanjut lagi nih Bu. Kalau boleh tahu juga kan website Polimedia sebelumnya SIAM nih Bu, beralih ke SIAK. Boleh tahu nggak sih Bu kenapa bisa beralih websitenya? Seperti kita tahu ya, tujuan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Ibu Dr. Tipri Rose Kartika MM, Direktur tahun 2022 sampai 2026 ya. Beliau juga ingin salah satu visinya untuk meningkatkan sistem informasi yang terintegrasi. Nah, salah satunya itu untuk antara akademik dan keuangan, biar semuanya tuh berjalan sejalan dan kita dapat memperoleh informasi itu secara real time. Jadi Bu Ocha itu berusaha meningkatkan sistem informasi itu agar lebih baik. Jadi
kita harapkan yang sekarang ini emang sudah mengalami peningkatan dari sistem sebelumnya seperti itu. Kalian gimana? Sudah merasakan manfaatnya juga apa belum? Sudah Bu, merasakan sistem peningkatan sistemnya gitu Bu, lebih mudah, lebih gampang diakses, Lebih gitu. mudah kan? Nah itu tujuan beliau seperti itu. Dan mungkin kedepannya akan bukan hanya sistem akademik dan keuangan, tapi sistem-sistem lainnya akan terkoordinasi atau terintegrasi dengan baik gitu. Di satu website itu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Masih ngomongin siam dan siak nih Bu, perbedaan yang paling signifikan nih menurut Ibu antara siak dan siam apa aja sih Bu kalau menurut pandangan Ibu nih? Iya, tadi kan mungkin sistem yang sekarang itu lebih real time dan terhubung antara akademik dan keuangan seperti itu. Itu yang mungkin kurang kurang ada di sistem sebelumnya. Seperti itu. Lebih mudah diakses juga yang sekarang Lebih ya Bu. mudah diakses pastinya, dan kalian juga nggak usah nanya-nanya lagi soal virtual account ke saya karena udah ada di sistem Siak tersebut gitu. Jadi tinggal dicek aja di website Siak masing-masing. Iya, sesuai akun kalian masing-masing gitu. Kalau misalkan ada yang masih tadi saya bilang terkendala sama untuk login, bisa ke ICT untuk nanyakan gimana sih kok saya belum bisa login atau gimana. Kalau nanya ke saya nggak bisa jawab soalnya saya bukan bagiannya. Bukan bagiannya karena ada bagiannya masing-masing ya Bu ya. Seperti itu. Gitu teman-teman, jadi jangan salah bertanya informasi juga bagian-bagiannya karena udah ada bagiannya masing-masing. Oke Bu, mungkin udah cukup sekian nih Bu pertanyaan-pertanyaan dari kita. Semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang nonton nih sekarang dari YouTube. Oke, terima kasih banyak Bu Bunga udah bisa hadir di podcast kita. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Selamat dari kami Polymedians. Terima kasih Bu. Oke. Dadah. Dadah.